video kali ini saya akan menjelaskan tentang Pancasila dan penanganan krisis kemanusiaan yang ada di Indonesia. Pancasila dan penanganan krisis kemanusiaan adalah kita mulai dari langkah awal dengan pengenalan Pancasila. Pancasila merupakan dasar filosofis negara Indonesia yang terdiri dari 5 sila, mencerminkan prinsip-prinsip dasar yang mengarah pada keadilan, persatuan, dan kesejahteraan masyarakat. Kelima sila tersebut meliputi ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita masuk dalam sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Dalam Pancasila mencerminkan prinsip keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sila ini menekankan pengakuan dan keyakinan terhadap adanya kekuatan ilahi sebagai landasan moral dan etika dalam kehidupan bermasyarakat. Sila pertama memberikan fondasi spiritual untuk nilai-nilai Pancasila dan mengajarkan pentingnya menjalani kehidupan dengan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan. Sedangkan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menekankan pada pentingnya nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan adab dalam interaksi sosial. Prinsip ini mengajarkan perlunya memperlakukan sesama dengan adil tanpa memandang perbedaan dan menghormati martabat kemanusiaan setiap individu. Dengan kata lain, sila kedua menggarisbawahi pentingnya sikap adil, penuh keberadaban, dan menghormati hak asasi manusia dalam hubungan antar anggota masyarakat. Kita masuk dalam hubungan antara Pancasila dan krisis kemanusiaan. Hubungan antara Pancasila dan krisis kemanusiaan mencerminkan peran-peran nilai dalam membimbing penanganan krisis dengan pendekatan yang adil, beradab, dan berbasis gotong royong. Dalam konteks krisis kemanusiaan, Pancasila memberikan landasan etis yang kuat untuk tindakan bersama dalam mengatasi tantangan kemanusiaan. Solidaritas, keadilan, dan gotong royong menjadi prinsip kunci yang dapat membantu membangun masyarakat yang tangguh dan berkeadilan. Di tengah-tengah krisis, dengan merangkul nilai-nilai Pancasila, penanganan krisis kemanusiaan dapat lebih efektif berdampak positif pada kehidupan masyarakat. Adanya tantangan krisis kemanusiaan. Tantangan krisis kemanusiaan melibatkan sejumlah aspek yang dapat menghambat upaya penanganan dan pemulihan. Beberapa tantangan utama yang sering muncul dalam konteks krisis kemanusiaan termasuk akses terbatas, keamanan dan konflik, keterbatasan sumber daya, krisis kesehatan, krisis pengungsi dan migrasi, ketidaksetaraan dan diskriminasi, perubahan iklim dan bencana alam, krisis pangan dan kekurangan air, krisis ekonomi, ketahanan, komunitas, dan perilaku. Pemahaman mendalam tentang tantangan-tantangan ini adalah kunci untuk merancang strategi yang efektif dalam merespon dan mengatasi krisis kemanusiaan secara holistik. Diperlukan kerjasama antar lembaga, organisasi, kemanusiaan, dan pemerintah untuk menghadapi tantangan-tantangan ini secara berkelanjutan. Penanganan krisis kemanusiaan dengan pendekatan Pancasila. Penanganan krisis kemanusiaan dengan pendekatan Pancasila menginteraksikan nilai-nilai dasar Pancasila sebagai pedoman moral dan etik. Pendekatan ini mencakup solidaritas, keadilan, dan gotong royong dalam memberikan bantuan dan rehabilitasi kepada mereka yang terdampak krisis. Pertama, solidaritas diterapkan dengan mengajak seluruh masyarakat untuk bersatu dan saling mendukung, menghilangkan perbedaan dan memprioritaskan kebutuhan bersama. Keadilan menjadi landasan dalam distribusi bantuan dan perlindungan, memastikan bahwa setiap individu mendapatkan dukungan tanpa diskriminasi. Gotong royong tercermin dalam upaya bersama-sama memulihkan kondisi dan mendukung rekonstruksi pasca krisis. Dengan demikian, pendekatan Pancasila dalam penanganan krisis kemanusiaan menciptakan fondasi kuat untuk upaya kolektif yang adil, beradab, dan berkelanjutan dalam membantu mereka yang membutuhkan. Solidaritas dalam penanganan krisis. Solidaritas dalam penanganan krisis mengacu pada upaya bersama dan dukungan bersatu untuk mengatasi tantangan
yang dihadapi oleh individu atau kelompok masyarakat dalam situasi krisis. Solidaritas menekankan persatuan empati dan saling mendukung antar anggota masyarakat. Dalam konteks penanganan krisis, solidaritas menciptakan kekuatan kolektif untuk memberikan bantuan rehabilitasi dan dukungan psikososial kepada mereka yang terdampak. Ini melibatkan kolaborasi antar individu, kelompok, lembaga, dan komunitas secara luas untuk menciptakan solusi yang efektif dan berkelanjutan dalam mengatasi dampak krisis. Solidaritas menjadi fondasi yang kuat untuk membangun kembali dan memperkuat ketahanan masyarakat dalam menghadapi tantangan eksternal. Keadilan dan kemanusiaan. Keadilan adalah prinsip moral dan sosial yang menekankan perlakuan yang adil dan setara bagi semua individu. Ini mencakup distribusi sumber daya dan hak secara merata, serta penanganan yang sama terhadap semua orang tanpa diskriminasi. Keadilan merupakan dasar bagi sistem hukum dan nilai-nilai masyarakat yang berupaya menciptakan lingkungan yang adil dan seimbang. Kemanusiaan adalah nilai yang menekankan penghargaan terhadap martabat dan hak asasi setiap individu. Ini mencakup empati, kepedulian, dan tindakan positif untuk membantu mereka yang membutuhkan. Prinsip kemanusiaan mendorong persatuan, solidaritas, dan kontribusi positif terhadap kesejahteraan dan perkembangan umat manusia secara keseluruhan. Gotong royong dalam rehabilitasi. Gotong royong dalam rehabilitasi mencerminkan semangat kerjasama dan partisipasi bersama dalam upaya pemulihan pasca krisis atau bencana. Ini melibatkan kontribusi bersama masyarakat, baik dari individu, kelompok, maupun lembaga, untuk membantu membangun kembali lingkungan, memperbaiki fasilitas, dan mendukung mereka yang terdampak. Gotong royong dalam rehabilitasi bukan hanya tentang memperbaiki infrastruktur fisik, tetapi juga membentuk kembali kehidupan sosial dan ekonomi, menekankan pada nilai-nilai kebersamaan, solidaritas, dan saling mendukung. Melalui gotong royong, masyarakat dapat merasakan dampak positif kolaborasi dalam mengatasi tantangan dan membangun kembali keberlanjutan komunitas. Kesimpulan dari materi yang saya berikan adalah, dalam menghadapi krisis kemanusiaan, prinsip-prinsip Pancasila memberikan pedoman moral dan etis yang sangat berharga. Solidaritas, keadilan, dan gotong royong sebagai nilai inti Pancasila menjadi instrumen kunci dalam membentuk masyarakat yang tangguh dan berkeadilan. Dengan menerapkan nilai-nilai ini, Indonesia dapat menghadapi tantangan kemanusiaan dengan cara yang adil, beradab, dan kolaboratif, membangun fondasi yang kokoh untuk pemulihan dan pembangunan yang berkelanjutan. Demikian materi yang sudah saya paparkan mengenai Pancasila dan penanganan krisis kemanusiaan. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Terima kasih sudah menyaksikan dan semoga bermanfaat.